Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, sebaiknya terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang kami terima hingga pada hari ini. Tuhan masih memberi nafas kehidupan buat kami pribadi lepas pribadi. Kami dapat melakukan aktivitas kami dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita satu hari ini tertulis dalam Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mengunjungi dan berdiakonia kepada para yatim piatu, begitu pula kepada para janda atau nababalu adalah sesuatu ciri khas dari gereja kita HKBP. Khususnya di gereja kita, makanya ada program diakonia untuk para yatim piatu dan para janda atau nababalu. Acaranya dilaksanakan pada Natal kedua setiap bulan Desember. Sampai sekarang di gereja kita HKBP untuk mendukung program ini masih ada. Dengan adanya persembahan ke depan, yaitu ke Depata, ke Elin, bakti Paskah, dan ucapan syukur. Dengan adanya program ini, kita mau melihat bagaimana Tuhan sangat toleran kepada yatim piatu dan para janda melalui gerejanya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan bermasyarakat, yatim piatu dan para janda dipandang sebelah mata, karena di setiap sisi kehidupan mereka dilecehkan. Bayangkan, di tengah-tengah masyarakat, yatim piatu ini kehidupannya sehari-hari tergantung dengan uluran tangan keluarga atau orang kaya. Para janda dilecehkan karena pada saat itu para janda tidak berhak berbicara dalam keluarga dan masyarakat. Kalau di gereja kita di HKBP sampai sekarang masih ada meminta keringanan soal persembahan bulanan atau persembahan tahunan. Biasanya separuh dari keluarga yang lengkap.
Bahkan di budaya Batak pun jambar tataring terkadang terlupakan. Makanya tidak heran kalau ada orang yang memperhatikan dan membantu mereka, banyak juga orang yang protes apa yang sudah dilakukan. Padahal dengan firman Tuhan dan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 45, di sana dikatakan orang miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara. Kita tahu bagaimana cinta kasih Tuhan ada pada diri manusia itu. Karena apa? Tuhan tidak menginginkan manusia itu melakukan diskriminasi, karena Tuhan melihat manusia itu sama di hadapannya. Kita sama, kita berkeluarga, para janda, para yatim piatu. Makanya dalam Alkitab atau Bible di sana dikatakan mudo pasu tuna babalu molo di juga. Saudara-saudara yang terkasih, Jakobus memberi masukan kepada kita orang Kristen saat ini, sekaligus kritik kepada kita bahwasanya ibadah yang sejati dan tidak bercacat adalah mengunjungi yatim piatu dan para janda dan menjaga mereka supaya jangan dicemarkan oleh dunia ini. Nah, kalau kita kolaborasikan dan tidak ada yang perlu disalahkan dengan adanya latihan kor, ibadah pertanian, ibadah minggu, dengan menciptakan keadilan dimanapun kita berada, pasti hidup ini akan lebih indah. Pasti hidup ini akan lebih indah. Untuk itu di gereja kita masuk pengumuman kor dan siap mendengar firman Tuhan dengan khotbah minggu. Di kehidupan sehari-hari direalisasikan atau di follow up-kan bagaimana kita menciptakan keadilan di tengah-tengah lingkungan kita dimanapun kita berada. Di tempat pekerjaan kita, kita tahu dengan kasih Tuhan, dengan mendengar firman Tuhan, kita mampu menegakkan keadilan dan hukum, serta kita peduli terhadap yatim piatu dan para janda. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, kita harus punya pemahaman yang baru. Dengan berkat Tuhan, dahulu kehidupan para janda yatim piatu sangat sulit, tetapi sekarang sudah berbeda. Mereka sudah sangat diberkati dengan banyaknya hartanya. Mereka sangat terhormat. Bahkan di satu sisi mereka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya dengan suntikan dana. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, orang miskin pasti ada di sekitar kita. Lalu pertanyaan, apa yang boleh
kita buat dalam kehidupan ini terhadap mereka. Nah, untuk itu mari kita ciptakan keadilan buat yatim piatu dan para janda. Mari kita ciptakan keadilan buat yatim piatu dan para janda, dan saya yakin, kita yakin, dengan melakukan itu Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau firman pada hari ini kami dikuatkan oleh firman-Mu, supaya kami melihat manusia itu sama di hadapan Tuhan, baik dia yatim piatu, baik dia para janda, baik dia para penguasa, ataupun yang lainnya. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami dengan Roh Kudus, agar setiap orang mampu menciptakan keadilan di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika kami mendengar firman Tuhan, ketika kami berkor, ketika kami membaca Alkitab, biarkan kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat merealisasikannya dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Ora.